Paha, kemaluan, dan payudara diraba sambil pistol menempel di kepala. Putri Chandrawati bongkar kelakuan Brigadir J. Ternyata ada kejanggalan. Kekerasan seksual yang biasanya mengalami trauma, depresi, stres, dan sangat benci dengan pelakunya masih bertanya tentang pelaku. Korban masih bertemu dengan terduga pelaku di kamarnya. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Yang namanya perempuan di kekerasan seksual itu harus ada visum, harus ada bukti, iya kan? Jadi kita ini dibawa muter-muter ke hal yang tidak substantif. Kepolisian sudah menyatakan bahwa pelecehan dan sebagainya itu dinyatakan bahwa perbuatannya saja tidak ada. Itu artinya memang tidak ada apa-apa gitu ya. Dengan melanjutkan skenario yang patut dipertanyakan itu memang tujuannya tak lain adalah untuk dia dan untuk suaminya. Targetnya apa? Anggaplah bahwa PC ini tahu ya, dia dikenakan pasal 340, ancaman pidana maksimal hukuman mati. Kalau dia kemudian dinasihati bahwa kita punya target bebas murni, sepertinya tidak realistis. Jadi siasat yang kita mainkan, strategi yang akan kita demonstrasikan adalah paling tidak ke hukuman seumur hidup. Laporan ini sengaja ditujukan untuk menutupi peristiwa yang lain. Itu dalam hal ini adalah ditembaknya Brigadir J itu. Ya, sampai saat ini istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, masih kekeh dirinya mengalami tindak pelecehan seksual oleh Brigadir J. Meskipun kini diketahui Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Ya, di tengah banyak pihak yang menyebut pengakuan Putri Chandrawati itu tidak berdasar, namun istri mantan Kadif Propam tersebut tidak bergeming. Belum lama ini akhirnya terbongkar pengakuan Putri Chandrawati terkait apa yang terjadi hingga dirinya menuding Brigadir J melakukan pelecehan seksual pada dirinya. Ya, sudah bukan rahasia lagi, Ferdy Sambo yang gelap mata karena mengaku mendapatkan laporan dari sang istri akhirnya membuat skenario pembunuhan pada Brigadir J yang cukup menggemparkan. Dilansir dari Kompas.com, pengakuan sejumlah tersangka terkait kasus kematian Brigadir J yang berubah-ubah memang menjadi sorotan. Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu beredar terkait isi laporan Putri Chandrawati terkait tindak pelecehan seksual yang ditudingkan dirinya pada Brigadir J. Mengutip dari gridfame.id yang melansir dari YouTube TV One, isi SP3 laporan Putri Chandrawati dibacakan oleh J. Panjaitan pada 6 September 2022 lalu. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 5 sore di Kompleks Duren 3. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar dalam posisi terbaring di tempat tidur, tiba-tiba pelaku yaitu Brigadir J masuk dan langsung memegang paha, kemaluan serta memegang payudara korban. Kemudian korban kaget dan langsung berteriak tolong, tolong, tolong. Namun pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodong senjata api ke kepala korban. Korban yang merasa ketakutan kembali berteriak dengan kalimat tolong, tolong, tolong. Pelaku langsung keluar dari kamar korban, akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Namun ada kejanggalan yang justru ditemukan oleh pihak keluarga Brigadir J usai mendengarkan bahwa ajudan Ferdy Sambo dituding melakukan tindak asusila itu. Hal tersebut dibeberkan sendiri oleh ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, saat dirinya untuk pertama kalinya bertemu dengan mantan Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu mengantar jenazah anaknya. Tepatnya pada Rabu 13 Juli, Samuel Huta Barat menceritakan apa yang terjadi saat kedatangan Brigjen Hendra Kurniawan. Katanya Pak Hendra datang untuk menceritakan kronologi kematian Brigadir Joshua. Untuk diketahui pada Senin 11 Juli, maghrib, masih berada di rumah duka. Dan saat media tiba di sana menjelang sore, meski telah telat menyaksikan pemakaman Brigadir Joshua, dan di sana sudah ramai polisi termasuk sejumlah petinggi kepolisian tampak di sana. Saat kami akan bertolak kembali ke Jambi, di jalan utama di samping Masjid Fathul Qorib ada satu mobil bus polisi dan satu unit mobil polisi lainnya. Dan sekitar setengah jam setelah kami tancap gas, itulah ternyata banyak polisi yang meriung di rumah duka. Satu di antaranya adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang menjelaskan kronologi kematian Joshua. Ada orang mabes datang ke sini. Begitu pesan dari keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Di tengah suasana duka yang telah menyelimuti keluarga Brigadir J, sejumlah polisi masuk ke rumah Samuel Huta Barat. Momen tersebut juga nampak dalam sejumlah video yang sempat diunggah di media sosial pada beberapa waktu yang lalu. Namun menurut Samuel tidak ada ratusan polisi yang mengepung rumahnya dan ia membantah kabar itu.
kecuali ada saling bantah antara dia dan Pak Hendra. Cerita Pak Hendra, katanya anak saya masuk ke kamar Ibu Putri dan menodongkan senjata, meraba-raba, terus Ibu Putri menjerit, kata Samuel. Hingga akhirnya cerita sampai adegan baku tembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Lalu Samuel pun tetap menyanggah. Mulai dari soal tembakan meleset dari jarak dekat dengan cara almarhum Brigadir Polisi Nofriansah Joshua Huta Barat memegang senjata. Saya sanggah, tembakan anak saya meleset, saya awam. Tapi saya rasa lebih enak menembak menggunakan dua tangan. Dari 7 tidak ada yang tepat. Kalaupun ini mengelak, jaraknya berapa? Kata Samuel. Awalnya Polri mengungkapkan bahwa kasus itu terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Ya, faktanya memang Kapolri mengungkapkan tak ada kejadian tembak-menembak dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam kasus ini, kata Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atas perintah dari Irjen Verdi Sambo. Sementara itu, Komnas HAM mengungkapkan penampakan jenazah Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J usai ditembak di rumah dinas Kadif Propam pada 8 Juli lalu. Foto itu ditampilkan saat jumpa pers di kantornya pada Kamis 1 September 2022. Dari pantauan Vival, terlihat jasad Brigadir J terbaring di depan pintu dengan masih menggunakan kaos berwarna putih dan celana jeans sesuai dengan CCTV yang beredar luas di media massa. Foto yang didapat Komnas HAM kemudian diblur karena banyaknya tumpahan darah. Selain penampakan jasad Brigadir J, ada juga selongsong peluru bekas penembakan yang ditemukan di dekat jenazah Brigadir J. Wakil Ketua Komnas HAM Khairul Anam mengatakan foto itu didapatkan pada 8 Juli usai kejadian. Anam menambahkan jika sebelum ditembak Brigadir J juga masih berhubungan dengan kekasihnya Vera lewat via handphone dan ini terbukti dari bukti chatting. Sebelumnya, tim khusus Polri telah menerima hasil rekomendasi dari Komnas HAM terkait dengan penyelidikan dan investigasi kasus pembunuhan Brigadir J. Hasil rekom itu diserahkan langsung oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada Irwasum Polri, Komjen Polisi Agung Budi Marioto di kantor Komnas HAM pada Kamis 1 September kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Agung mengatakan ada 3 substansi yang tercantum dalam hasil rekomendasi Komnas HAM terkait kasus Brigadir J. Yang pertama, kasus Brigadir J merupakan extrajudicial killing atau pasal 340 tentang pembunuhan. Yang kedua, rekomendasi Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Yang ketiga, adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice yang kebetulan oleh penyidik, tim khusus juga sedang dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap tindak pidana obstruction of justice. Dalam kasus ini, Polri juga telah menetapkan 5 orang tersangka. Para tersangka itu pun dijerat dengan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 junto, pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.